Datang ke atasku, Kudus yang manis, datang ke atasku, datang penuhiku, datang datang segarkanku, Kudus yang manis,
yang keagungan. Glory, glory, glory. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Kudus yang manis, oh datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Yang manis, oh datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Kudus yang manis, datang Bapa, datang Bapa, datang urapi kami, datang urapi, 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 urapi Bapa, urapi, 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 urapi. Oh rapi, urapi, 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 oh rapatakan lama saya, oh rapatakan lama ya, lama saya, lama, oh rapatakan lama sekarang, lama ya, lama ya. Berembuslah rohku di tempat, berembuslah rohku dengan kuasa, berikanlah bejamu di akhir zaman, berhembuslah, berhembuslah sekarang. Hembuslah rohku di tempat, hembuslah rohku dengan kuasa-Mu.
Kami datang kepadamu Bapa di malam hari ini. Kami bersyukur Bapa dan kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kekuatan Tuhan, kesanggupan Tuhan yang telah menolong kami, memampukan kami sebagaimana kami ada di malam ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena berkat Tuhan, semua karena pertolongan-Mu. Bapa, hari ini kami datang kepadamu menghadap takhta kemuliaan-Mu. Dalam doa kami memohon biarlah hidup kami setiap hari lepas hari kami dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus Bapa, roh yang Engkau janjikan bahwa penghibur itu akan datang dalam kehidupan kami. Engkau akan berjanji untuk mengirimkan itu, dan kami percaya Roh-Mu itu sudah ada dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini Bapa, kami terus berdoa, kami memohon setiap hari biarlah Tuhan datang Roh-Mu, penuhi kami, urapi kami, kuduskan kami. Datang Roh-Mu Bapa mengajari kami, datang Roh-Mu Bapa nasihati kami, datang Roh-Mu Bapa untuk membimbing kami, datang Roh-Mu Bapa pegang kami, tuntun kami, sehingga kami tetap ada dalam kehendak-Mu, dalam pimpinan-Mu. Ketika kami melakukan kehendak-Mu, ketika kami berada dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun, kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Kami tahu dan percaya Roh-Mu yang kudus ada dalam hati kami, dalam hidup kami, selalu datang kepada kami untuk mengingatkan kami tentang janji-janji-Mu, tentang penyertaan-penyertaan-Mu, tentang kuasa-Mu, tentang mujizat-Mu, tentang kemenangan-kemenangan-Mu yang terus Tuhan boleh kami alami dalam hidupan ini. Biarlah Bapa, malam ini kami bersatu hati memohon Tuhan penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Datang Bapa, kami membuka hati kami buka tubuh jiwa roh ini. Kami mengundang Engkau dalam nama Yesus. Kami mengundang Roh Kudus, masuklah Bapa dalam hati kami. Kami mengundang Roh Kudus, masuklah dan bertakhtalah, berdiamlah dalam tubuh ini, karena tubuh ini adalah bait-Mu, tempat di mana Engkau bernaung, Engkau bertakhta, berdaulat penuh. Penuhi hati ini, pikiran ini, hidup ini, sehingga kami boleh mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Hamba-Mu secara khusus berdoa buat seluruh dan jemaat-Mu yang ada di GBI Double C Latu Menteng. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini Bapa, dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa buat mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan mampukan mereka dalam situasi-situasi yang sangat sulit ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Tuhan selalu datang untuk menolong mereka dengan Roh-Mu yang kudus, mendampingi mereka. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka buat dan kerjakan, namun Roh-Mu sanggup untuk menolong mereka, mengajari mereka, membimbing mereka. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, nyatakan bagi teman-teman yang menyaksikan kami di channel YouTube. Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa ini Bapak, pemerintahan pusat sampai kepada daerah, RT RW yang ada, keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan keamanan yang ada. Kami tetap percaya negara ini ada dalam pantauan Tuhan, ada dalam kendali Tuhan, ada pimpinan Tuhan. Kami berdoa dan bersatu hati Bapak, kami mengatakan kepada virus corona yang saat ini melanda Indonesia dan seluruh dunia. Kami mau berdoa biar umat Tuhan terproteksi sebagaimana Engkau boleh melindungi dan melenyapkan, melalukan wabah itu dari umat Israel. Biar itu pun dialami oleh umat Tuhan, orang yang berseru dan berharap kepadamu. Bagi anak-anak-Mu, bagi anak-anak-Mu GBI Double C Latu Menteng, Tuhan berkati dan Tuhan tolong senantiasa. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan rumah tangga kami, kami menyerahkan bisnis kami, usaha kami, pekerjaan kami, kami menyerahkan pelayanan kami, kami menyerahkan suami kami, kami menyerahkan istri kami, kami menyerahkan anak-anak kami menyerahkan mertua kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami Bapak selalu dengan kuasa darah-Mu. Kami boleh mengalami pertolongan yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Kami akan renungkan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Salam saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu di hari ini? Sehat selalu. Amin ya saudaraku. Dalam kita berdoa di doa 10 hari berturut-turut, mungkin Bapak Ibu perhatikan di channel YouTube saya delay, artinya saya mundur beberapa hari. Kenapa? Karena saya punya koneksi internet dan juga komputer terbatas, sehingga kami harus agak sedikit kendala dalam hal itu. Namun saya berharap Bapak Ibu tiap hari berdoa, dan mungkin Bapak Ibu ngikutin
doa saya, dan Bapak Ibu boleh diberkati. Nah, kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita mari kita buka di Lukas, ya, Lukas pasal yang ke-12. Mari kita buka di Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya ulangi. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 sampai ayat ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Berkata demikian, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah atau dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada waktu itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saya ulangi buat kita semua untuk kita sama-sama menyimak dan memahami hal ini. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis, satu, atau kepada pemerintah-pemerintah, dua, atau penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat renungan ini saya berharap supaya hari ini kita semua diberkati melalui renungan firman Tuhan ini, bahwa ada saat kalanya kita akan diperhadapkan dalam situasi-situasi yang mungkin sulit dalam hidup ini, karena ada hal-hal tertentu, karena mungkin karena nama Tuhan kita harus menderita, atau mungkin karena kita tetap setia kepada Tuhan, lalu kita diperhadapkan kepada persoalan di mana kita harus diperhadapkan kepada pemerintah-pemerintah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya bicara mengenai pemerintah-pemerintah seperti apa, tapi dalam konteks ayat ini adalah bagaimana kita menang dalam kehidupan ini. Saya ulangi, bagaimana kita menang dalam kehidupan ini supaya setiap apapun, kesulitan apapun yang diperhadapkan kepada kita, biarlah kita selalu keluar sebagai pemenang. Karena ayat ini berbicara demikian. Yesus menyatakan ini kepada murid-muridnya, bahwa ada datang masa di mana mereka akan diperhadapkan kepada penguasa-penguasa, mereka akan diperhadapkan pada pemerintah-pemerintah, dan mereka akan didakwa, mereka akan dituduh, mereka akan didakwa dengan hal yang luar biasa. Dalam kebingungan seperti itu, Yesus memberikan sebuah statement yang luar biasa. Engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan. Dan memang dalam hidup ini banyak hal yang kita tidak tahu. Hari ini yang bisa kita tahu adalah waktu kemarin dan hari ini. Berapa detik ke depan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Sama saudara, masa depan anak-anak kita juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan bagi mereka. 1 tahun ke depan kita juga tidak tahu. 2 tahun ke depan kita tidak tahu. Dan itu adalah dilema kehidupan yang diperhadapkan kepada kita. Ya, betapa terbatasnya kita sebagai manusia tentang masa depan kita tidak tahu. Ada orang yang bisa meramal masa depan, tapi dia tidak pernah memberitahu kepada Bapak Ibu kapan, waktu, tempat, di mana terjadi, tidak tahu. Tapi kalau Tuhan yang pegang kita di masa depan, maka dia memberitahu kepada kita masa depan itu seperti apa. Ya, Alkitab di Yeremia bilang begini, aku mempunyai rancangan tentang kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Ayat ini meneguhkan itu. Yesus pun mengerti bahwa akan datang masa di mana kita akan mengalami keadaan-keadaan yang sulit dan berat.
Kenapa? Kita akan didakwa, kita akan diperhadapkan kepada penguasa-penguasa dunia ini. Dan Bapak Ibu tahu, dunia ini ada dalam kuasanya siapa? Dunia ini sedang berada dalam kuasa kegelapan. Setan coba berusaha untuk mempropaganda kita. Setan coba berusaha untuk menuduh kita. Setan coba berusaha untuk mendakwa kita. Setan coba berusaha untuk membuat kita dilema dalam kehidupan ini. Kenapa? Banyak hal yang akan diperhadapkan, termasuk menguji iman kita. Hari ini Bapak Ibu boleh perhatikan, ada begitu banyak orang yang bertanya kepada kita, kalau Tuhan Yesus itu dia Tuhan, kenapa dia harus mati? Dan Bapak Ibu mungkin sulit untuk menjawabnya. Waktu Bapak Ibu sulit menjawabnya, perasaanmu tertuduh. Lalu mereka berkata, berarti itu bukan Tuhan, dia hanya sebagai nabi. Tapi hari ini saya mau beritahu kepada Bapak Ibu semua yang mengatakan bahwa dia sebagai nabi, dia sedang melihat kamu. Dan dia tahu, dia menunggu waktunya kamu untuk berbalik dan percaya kepada dia, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, di masa depan ini kita tidak tahu bagaimana kita menang dalam hidup ini. Saudaraku yang saya kasihi, hidup ini penuh dengan misteri. Waktu lahir tidak ada yang tahu, waktu mati tidak ada yang tahu. Ya kan? Kalau ada yang tahu dia kapan dia mati, ya silakan meramal diri Bapak Ibu. Tapi Alkitab bilang begini, ada masanya akan diperhadapkan kepada kita tentang sebuah dilema kehidupan yang kita tidak tahu bagaimana untuk bisa kita menang atau keluar. Perhatikan di ayat yang ke-11, saya baca ulangi lagi. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Amin ya. Untuk membela diri kita sendiri, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi Tuhan tahu. Untuk membela diri kita, Tuhan siapkan solusi buat kita. Untuk bagaimana kita bisa berkata dan bisa melawan semuanya itu, Tuhan menyiapkan solusi buat kita. Solusinya apa, saudara? Solusinya adalah Roh Kudus mengatakannya kepadamu. Ayat kedua, sebab pada waktu itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu bagaimana yang harus kamu katakan. Betapa pentingnya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena dalam situasi-situasi yang sangat sulit sekali bagaimanapun, kita keluar sebagai pemenang karena ada Roh Kudus dalam hidup ini mengajari kita. Amin ya. Mengajari kita bagaimana kita berbisnis, mengajari kita bagaimana kita keluar dan sebagai pemenang dalam COVID-19 ini, mengajari kita bagaimana kita bisa menang atas segala penyakit kita, mengajari kita tentang bagaimana kita keluar sebagai pemenang dalam persoalan-persoalan kehidupan yang sangat rumit. Persoalan kehidupan dalam rumah tanggamu yang bagaikan pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa yang menguasai kamu, yang menguasai hidupmu, menguasai pikiranmu, menguasai hatimu. Ada begitu banyak penguasa-penguasa yang menguasai hidupmu. Peperangan kita, peperangan Tuhan dan setan, peperangannya, medan peperangannya ada di pikiran. Hari ini kalau setan sudah kuasai pikiranmu, dia bisa menguasai hidupmu. Saya gambarkan itu sebagai apa? Pemerintah yang sedang menguasai hidupmu. Saya gambarkan itu sebagai apa? Penguasa yang menguasai pikiranmu. Kalau pikiran kita gelap, maka gelaplah seluruh sikap, perilaku, dan tindakan kita. Oleh karena itu, kita coba untuk penuhi pikiran ini dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam pikiranmu, Roh Kudus ada dalam hidupmu,
Dia mengajari engkau bagaimana engkau menang atas pikiranmu. Pikiran kita yang kotor, pikiran kita yang najis. Di situ medan peperangannya. Tuhan dan iblis perang di pikiran. Saudara boleh rajin ke gereja, saudara boleh berdoa, berpuasa, jungkir balik, hebat. Tapi kalau pikiranmu sudah dikuasai oleh setan, tinggal tunggu waktu engkau akan roboh. Nah, saudara, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus ada dalam hati ini, Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus ada dalam hati ini. Dia mengajari kita, ya, dia mengajar, seorang pengajar yang ulung, pengajar yang punya pengalaman, pengajar yang penuh dengan keahlian. Dia bukan sembarang guru yang mengajar. Guru di dunia mengajar ada banyak salahnya, tapi kalau dia yang mengajari kita sempurna adanya. Roh Kudus kalau dia mengajari kita sempurna. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan dalam momen di mana kita berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus. Saya rindu supaya jemaat Tuhan di GBI Double Silato Menten maupun Bapak Ibu yang menyaksikan channel KMTT, Bapak Ibu harus berdoa untuk dipenuhi Roh Kudus. Dalam hidup ini banyak hal kita tidak tahu. Ada orang yang mungkin kelihatannya IQ-nya tinggi, pintar, jago. Engkau boleh berjago berdagang, engkau boleh jago melakukan banyak hal, tapi hari ini pun engkau kelumpungan. Kenapa? Karena engkau tidak tahu harus berbuat bagaimana. Tapi hidupmu penuh Roh Kudus. Roh Kudus mengajari engkau untuk engkau keluar sebagai seorang pemenang dalam hidup ini. Amin ya Bapak Ibu dan saudaraku. Mari kita dalam hidup ini andalkan Roh Kudus. Pegang baik-baik, undang dia terus masuk dalam hidup kita. Dia menjadi raja Tuhan dan dia menjadi penguasa. Jangan biarkan hal-hal yang duniawi ini berkuasa atas hidup kita, tapi biarkan Roh Kudus berkuasa atas hidup kita. Amin ya saudaraku. Biarlah renungan di singkat ini menguatkan kita dan membawa kita, memotivasi kita bahwa kita harus pegang erat dengan Roh Kudus, sehingga banyak hal yang akan disingkapkan kepada kita. Masa depan kita, masa depan usaha, pekerjaan, pelayanan, semuanya ada dalam tuntunan Roh Kudus. Dia mengajari kita bagaimana kita keluar sebagai orang-orang yang berhasil dalam pelayanan dalam segala aspek kehidupan. Dia mengajari rumah tanggamu. Kalau engkau dalam rumah tanggamu cekcok melulu, engkau boleh mengundang Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Dia mengajari engkau bagaimana engkau menjadi suami yang baik. Dia mengajari engkau bagaimana menjadi istri yang baik. Dia mengajari kita bagaimana kita menjaga sikap kita, hati kita, pikiran kita. Nah, izinkan Raja pengajar itu, guru besar kita, yaitu Roh Kudus, masuk dalam hidupmu. Dia penuhi kamu. Ya, kita ada orang yang mungkin nggak bisa berbicara di depan umum atau berbicara di seperti Musa waktu dipanggil. Dia seorang yang tidak fasih lidah, seorang yang gagap, tapi ketika Tuhan dipenuhi dia dengan Roh Tuhan dan panggilan dan dia taat, Musa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau Musa dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia seorang manusia yang biasa, tapi Tuhan pakai dia dan urapi dia dengan luar biasa. Saya dan saudara pun sama. Kita akan dipakai Tuhan dengan hal yang luar biasa. Andalkan Tuhan terus dalam hidup. Roh Kudus datang memegang kita, mengajari kita. Biar itu yang menjadi kekuatan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan akhiri doa kita dengan menaikkan satu pujian.
firman-Mu Bapa dalam kehidupan kami, dan ajari kami untuk belajar setia kepada-Mu selalu dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semua yang sudah menyaksikan kami, melihat kami, menonton kami, biarlah mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka dikasih kemuliaan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Berkati sama-sama kita katakan. Amin.